Halo, salam Indonesia. Kali ini saya coba mau berbagi pengalaman saya untuk mengurus paspor. Ya, saya kebetulan tanggal 14 April yang lalu mengantarkan istri untuk mengurus paspor, memperpanjang ya. Karena memang paspor digunakan terutama bagi kita yang akan bepergian ke luar negeri sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Pengurusan paspor saat ini sudah sangat mudah ya, semua sudah transparan. Syaratnya kalau dilihat dari Departemen Imigrasi, nah ini murah, hanya kayak KTP dan prosedurnya udah jelas ya. Dan juga saat ini bisa juga diurus dengan menggunakan aplikasi M-Paspor. Ya, cuma sayangnya kadang-kadang masih banyak perbaikan, yang jaringannya tidak bagus ataupun memang perbaikan kapasitas bandwidth-nya ya. Jadi M-Paspor yang saat saya ngurus ternyata katanya masih ada kendala sehingga ngantri M-Paspor tidak berhasil. Nah, maka saya datang langsung ke kantor imigrasi. Persyaratannya mudah sebenarnya. Tinggal mengisi formulir, membuat surat pernyataan untuk orang dewasa atau surat permohonan untuk anak, kemudian kita mendapatkan nomor antrian untuk dibawa itu, kemudian menunggu panggilan antrian, kemudian kita akan diwawancara, kemudian foto dan sebagainya. Dan setelah itu, setelah sidik jari, kita dapat tanda terima untuk bayar di bank yang terdekat lah ya. Kemudian kita akan datang ke hari berikutnya. Hari berikutnya datang juga simpel, tinggal ambil. Nah ini ya, prosedurnya simpel. Ada pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian, kemudian dipanggil dan bukti dan dapat ya. Prosedurnya seperti itu. Namun demikian, yang sebenarnya menjadi masalah adalah karena mesin antriannya itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis itu. Nggak ada, saat itu mesin antrian belum ada dan memang antrian dikasih manual, dan waktu ngambil kendaraan kedua langsung aja masukkan berkas ke loket. Ya agak sedikit berbeda, tapi so far setelah masuk di dalam kantor imigrasi, pengurusan adalah sangat lancar dan transparan, mudah, jelas dan gampang. Yang menjadi masalah adalah sebenarnya saat sebelum diterima oleh kantor imigrasi, yaitu antri karena ada fakta bahwa kuota terbatas dan hanya sedikit, katanya hanya 20. Makanya saya sampai datang 3 kali ini. Nah ini makanya ini tanggal 14 saya berinisiatif bikin list. Wah, karena nggak ada mesin antrian, tempat antrinya juga nggak ada. Dan ini adalah kedatangan kami yang ketiga, karena pertama adalah setengah 5 habis. Kemudian saya naikin lagi, datang yang dapat ini adalah pas jam 3:04 mungkin saya sudah sampai di tempat. Dan itu sudah dapat nomor 17. Nah, yang aneh kadang-kadang antrian ini karena tadi budaya kita memang masih sulit antri, dan apalagi tidak disediakan sarana ataupun alat untuk melakukan antri yang benar. Ini jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah utama sebenarnya adalah budaya antri ini memang sulit ya. Coba ini kalau saya coba cari referensi, ternyata budaya antri sulit diterapkan pada masyarakat Indonesia ya, karena sudah lama kebiasaan tidak pernah antri. Nah, makanya budaya antri itu harus kita tanamkan sejak dini. Karena kejadian saat itu ada bapak-bapak yang datang, ini siapa nih yang berhak mengeluarkan list antrian ini, kan nggak fair nanti. Nah pokoknya intinya adalah orang ini pengen datang terlambat, pengen dapat antrian dan pengen di depan. Nah inilah budaya mungkin orang kaya baru atau orang yang sedang mungkin dapat cekcok dengan istrinya. Tapi ya sebenarnya ini kalau dari segi pendidikan dan penampilan parlente sekali orangnya. Tapi ya sudah, itulah kenyataan ya. Siapa yang berhak mengeluarkan dan berwenang mengeluarkan list ini? Wah, kebetulan istri saya. Kalau yang ngadepin laki-laki gini, saya memang coel istri saya untuk adepin. Ya, itu adepin deh. Udah, akhirnya dia slow down ya, tidak marah-marah lagi. Dan juga ada juga yang antri ibu-ibu. Gimana sih antrinya?
ini kok loketnya 2, biasanya di bawah, ini kok di lantai 3. Oh ya, ini kebetulan kantor imigrasinya di lantai 2 ya. Nah, makanya saat itu saya udah siapkan. Ditulis di bawah, antriannya di atas. Karena kalau 2 antrian dengan kuota yang terbatas 20, siapa yang akan diprioritaskan? Siapa yang akan dapat nomor duluan? Bingung kan? Kita jelaskan, dan istri saya juga maju untuk menjelaskannya. Ya, masalah-masalah antrian ini ternyata sudah lama terjadi, dan itu saat pertama saya ngurus di Tangerang sudah pernah kejadian seperti itu. Dan anehnya, setelah banyak yang komplain, kuotanya dari 20 katanya bisa 30, bisa dinaikkan. Dan berikutnya saat saya memperpanjang paspor istri saya ini, ternyata kuotanya kalau nggak salah nyatanya orang yang tadi ribut nomor 50 bisa masuk juga, artinya kuotanya dinaikin. Dan juga yang mungkin perlu menjadi catatan ya, apa karena hari puasa atau gimana, bulan puasa, jadwalnya ini kok sepertinya informasi pertama 7:30, nanti tugas imigrasi sudah manggil untuk bagi antrian, bagi nomor antrian manual gitu kan, berdasarkan list yang biasanya dibikin oleh pengantri gitu ya. Karena list ini pernah dibikin oleh seseorang dan bisa double-double, akhirnya bisa berargumentasi list saya yang benar, list saya yang yang benar. Nah, sedangkan ini terbatas. Nah, permasalahannya mungkin jadwalnya kadang-kadang 7:30, dan kemarin waktu tanggal 14 itu sebenarnya 6:30 udah mulai dipanggil gitu ya. Ya, mungkin ini jadi catatan. Tapi saya yakin itu adalah tujuan untuk bagaimana mengantisipasi komplain sebelumnya. Hari sebelumnya memang terjadi komplain juga, katanya dinaikkan menjadi 30. Nah, gitu. Ya, memang budaya antri, hal-hal yang semacam ini sebenarnya kan bisa diatasi kalau memang sudah ada mesin antrian dan kuotanya ini harus jelas. Masuk kuota 20, apalagi saat itu awal April adalah awal mulai dibukanya kuota untuk orang bisa umroh dan naik haji lagi. Pasti dong permintaannya membludak gitu loh. Dan permintaan ini seharusnya kenapa ya? Apakah Departemen Kumham ini, imigrasi ini akan di bawah Kumhan kalau nggak salah ya? Apakah ini nggak punya uang? Sebab kalau uang dari pengajuan paspor 300.000 contohnya, itu apakah tidak dikelola dengan baik sehingga kita nggak bisa menyediakan mesin antrian ataupun prasarana yang baik? Secara keseluruhan memang itu sudah banyak kemajuan, dan ini memang sangat meminimais ya adanya calo. Tapi kayaknya dengan antrian yang nggak di minute sini bisa menimbulkan calo-calo antrian, bukan calo untuk bikin paspor ya kan. Jadi ada joki mungkin ya yang bikin list, ayo nih 1, nomor 2 siapa, nomor 3, langsung dengan orang berani, gagah, perkasa bisa komplain, ini list yang tadi kita kumpulin. Wah, udah bisa tuh dapat uang, dia dapat antrian. Ini yang mungkin perlu diwaspadai. Dan hal seperti ini sebenarnya tidak sulit untuk ditemukan oleh dinas petugas imigrasi. Maksud sih orang yang sering gini muncul terus ya, itulah pengurusan paspor kemarin. So far paspor sudah dapat, dan memang dengan adanya paspor kita bisa pergi ke negara manapun dengan gampang ya, tinggal di stempel di paspornya. Makanya bagi yang sering bepergian, mintalah halaman yang cukup, jangan yang paling rendah. Kalau nggak salah ada 24, kalau saya ngambil yang 48 ya. Jadi bisa berkunjung kemana saja, sehingga ini adalah bukti bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang sah ya. Dengan kita mempunyai paspor ini, kita akan diakuin oleh mereka. Ya memang kadang-kadang penerimaannya adalah sangat berbeda satu sama lain negara yang kita datangin. Tapi so far dengan paspor mempermudah. Yuk, bahwa paspor ini adalah hak warga negara untuk mendapatkan paspor. Jadi tidak mengemis-ngemis, istilahnya tidak mohon ke pemerintah untuk dapat paspor, ini hak. Makanya kita harus berani dengan bangga, dengan proud minta diterbitkan paspor untuk diri kita ya. Kalau saya lihatin sudah cukup baik perubahannya.
Saya seumur ini umur 4 baru ngurus paspor, tapi sekarang saya punya anak umur 4 tahun sudah ngurus paspor, artinya banyak kemajuan ya, peningkatan. Dan pelayanan dulu adalah, kalau pelayanan kita mengajukan paspor ini yang melayani kan calo, tapi sekarang petugas imigrasi sudah di training, sudah self service-nya udah bagus ya. Jadi warga negara ini adalah hak untuk mengurus paspor, dan jangan merasa rendah diri ya, bahwa paspor adalah jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Sukses, kita bangga menjadi orang Indonesia, dan semuanya pelayanannya menjadi lebih baik, baik yang petugas ataupun warga bangga menjadi warga Indonesia.